Shalom, haleluya. Saya rindu sekali memberikan penjelasan penting tentang Allah Tritunggal yang selama ini menjadi kontroversi oleh para hamba-hamba Tuhan, para teolog-teolog yang tidak memahami dengan benar tentang Allah Tritunggal itu. Yang dimaksud dengan Allah Tritunggal adalah tiga pribadi Allah yang ada di dalam satu wujud. Pertama, yang dimaksud dengan Allah Bapa adalah kehendak Kristus. Kehendak, rencana, kemauan Kristus yang tentunya ada di dalam wujud Kristus. Jadi Allah Bapa itu adalah kehendak Kristus. Kedua, Allah Anak. Jelas sekali di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah Anak adalah firman Allah yang ada di dalam wujud Kristus. Karena Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia, yaitu wujud daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, Allah Roh Kudus adalah kuasa Kristus itu sendiri yang tentunya ada di dalam wujud Kristus. Jadi baik Allah Bapa yaitu kehendak Kristus, Allah Anak yaitu firman Kristus itu sendiri, Allah Roh Kudus yaitu kuasa Kristus itu sendiri, ketiganya itu ada di dalam satu wujud yang namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa. Dalam kitab Wahyu 1 ayat 8 jelas berkata, Yesus sendiri berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian, dan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, di mana Tritunggal Allah yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di dalam wujud Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia, telah menyatakan wujud dirinya supaya manusia mengenal Yesus dengan benar. Di dalam Kolose 2 ayat 9 berkata, Kolose 2 ayat 9 berkata bahwa seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania berkenan diam di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Artinya Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus ada di dalam satu wujud Kristus. Jadi baik Bapa, Anak dan Roh Kudus, kehendak, firman dan kuasa itu ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bukan hanya Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya orang Kristiani sebagai pengikut Kristus, tetapi Dia Tuhan dari semua orang percaya. Tuhan yang patut dipuja, dipuji, disembah, sebab Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia Tuhan dari semua umat manusia. Demikian penjelasan singkat ini, kiranya semua orang Kristen sebagai pengikut Kristus tidak menyembah Allah lain selain Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita, Juru Selamat kita satu-satunya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.